Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Renungan hari ini berjudul Mempercayai Petunjuk Arah dari Allah, ditulis oleh Patricia Rayburn. Saat kami berkendara ke lokasi yang tidak dikenal, suami saya tersadar bahwa GPS kami tiba-tiba menunjukkan arah yang tampaknya keliru. Setelah memasuki jalan bebas hambatan 4 jalur yang nyaman, kami disarankan untuk keluar dan menyusuri jalan 1 jalur yang sejajar dengan jalan raya. "Aku ikuti saja ya," kata suami saya. Meski jalan bebas hambatan terlihat lancar-lancar saja. Namun setelah berkendara kira-kira 16 km jauhnya, lalu lintas di jalan tol di sebelah kami melambat hingga nyaris berhenti total. Apa penyebabnya? Ada sebuah proyek pembangunan dan jalan arteri yang kami lewati, karena lalu lintasnya tidak padat, maka kami pun tiba di tujuan tanpa hambatan. "Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan," kata suami saya. "Tapi GPS ini bisa." Atau seperti yang kami sepakati, seperti Allah juga bisa melihatnya. Karena tahu apa yang akan terjadi, Allah menggunakan mimpi untuk mengubah arah orang-orang Majus yang telah datang dari timur untuk menyembah Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Matius pasal yang kedua ayat yang kedua. Raja Herodes yang terusik oleh berita tentang raja saingan berbohong kepada orang-orang Majus itu dan mengirim mereka ke Betlehem dengan berkata, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Namun ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Allah juga akan membimbing langkah-langkah kita saat menempuh jalan kehidupan ini. Kita dapat percaya Dia melihat apa yang akan terjadi dan meyakini bahwa Ia akan meluruskan jalan kita saat kita menaati petunjuk arah yang diberikannya.
Sahabat ODB, pernahkah Allah mengundang Anda untuk mengubah arah hidup Anda? Lalu apa hasilnya ketika Anda memilih untuk mempercayai Dia? Ya Allah, tidak seperti Engkau, aku tidak dapat melihat jalan di depanku. Maka berilah aku hikmat untuk mengetahui kapan perubahan arah itu sungguh-sungguh berasal dari-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman